Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali sidak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kedatangan Menteri Keuangan Purbaya dalam rangka memastikan tidak ada barang impor ilegal yang masuk tanpa pemantauan pihak Bea Cukai. Dalam pengecekannya, Purbaya masuk ke tempat pemeriksaan fisik terpadu sambil berbincang dengan petugas yang sedang melakukan pengecekan barang. Purbaya ingin memastikan semua kontainer ataupun barang yang masuk memiliki dokumen atau surat-surat yang lengkap, serta tidak ada oknum yang coba-coba ingin bermain. Cuman kalau gini kan lebih lama lagi diperiksa. Yang tadi saya lihat dia mau dicek semuanya tuh. Setiap kali dicek kebanyakan kan. Nanti saya cek kalau model begini bisa nggak 20% atau 30% aja di saya. Kalau semuanya kan lama dan biayanya besar juga. Saudara Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan jika pemerintah masih mencari jalan keluar untuk membayar utang proyek kereta cepat Indonesia-Cina KCIC atau WUS. Usai mengikuti ratas di Kertanegara bersama Presiden dan Wakil Presiden, Mensesnek menyampaikan jika tidak ada pembahasan mengenai WUS dalam rapat terbatas tersebut. Meski demikian, Mensesnek menyampaikan jika saat ini pemerintah masih mencari skema untuk membayar utang proyek KCIC tanpa menggunakan APBN. Satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak agar APBN ikut menanggung beban utang proyek kereta cepat Indonesia-Cina KCIC yang dinamai WUS. Menurut Purbaya, seharusnya tanggung jawab keuangan proyek ini bisa dikelola oleh Danantara sebagai holding BUMN yang sudah memiliki kemampuan finansial dengan dividen hingga 80 triliun rupiah per tahun. Ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Menkyu Purbaya menegaskan beban utang KCIC seharusnya ditanggung oleh Danantara, bukan melalui dana dari APBN. Lalu skema seperti apa yang sedang disiapkan pemerintah untuk menanggung utang kereta cepat WUS tersebut? Kita akan bahas bersama media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios, dan juga Fernando Hadityo Ganinduto, anggota Komisi 6 DPR RI. Selamat sore, Bung Media dan juga Bung Nando. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Sore Mbak Cynthia, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Bung Nando, ini kalau menurut Komisi 6 DPR RI sendiri, apakah alasan Menkyu Purbaya untuk menolak membayar utang KCIC melalui anggaran APBN sudah tepat menurut pandangan Komisi 6? Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Yang pertama gini, kita harus lihat perspektifnya dari KCIC ini kan sebuah proyek yang memang sangat bagus dan sukses ya, dan ini juga merupakan suatu breakthrough juga yang dilakukan oleh pemerintah sehingga kita bisa mendapatkan proyek dari Jakarta ke Bandung yang begitu cepat, bagus dan menarik gitu. Namun kemudian memang di dalam perjalanan bisnisnya mereka KCIC itu memang ada beberapa hal yang membuat akhirnya KCIC ini mendapat beban yang berat sekali untuk membayar utangnya. Karena biar bagaimanapun Mbak Cynthia, dalam bisnis transportasi, yang namanya infrastruktur itu harusnya memang disediakan oleh pemerintah. Nah ini kan infrastrukturnya kan disediakan oleh KCIC sendiri. Jadi itu yang mengakibatkan akhirnya semua biaya menjadi membengkak dan utang segitu besar. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak Cynthia di awal, bahwa memang
yang dikatakan oleh Menteri Keuangan itu menurut saya udah tepat, karena memang hari ini kita udah banyak institusi lain seperti Danantara atau institusi lain yang bisa mendanai BUMN kita gitu. Oke. Jadi memang jadi saya rasa sih sudah tepat, dan memang itu harus dibiayai oleh non APBN karena itu besar sekali dan itu bisa merusak fiskal kita gitu. Jadi saya sepakat sekali dengan Menkyu. Oke, Mas Media, ini penolakan Menkyu Purbaya dan meminta Danantara untuk menanggung. Kalau Komisi 6 menyebutnya sudah tepat, apakah kalau dari Selyo sendiri ini menilai sudah sesuai dengan disiplin fiskal? Yang pertama jelas saya sepakat, jangan korbankan APBN. Rakyat tidak studi ya pasti proyek yang penuh masalah seperti kereta cepat ini dibebankan ke APBN. Karena sejak awal proyek ini diklaim tidak pakai uang negara. Tapi kalau seandainya publik dipaksa menanggung pembengkakan biaya dan risiko utang, ini jelas melanggar prinsip keadilan anggaran dan melanggar prinsip kontrak moral antara pemerintah dengan masyarakatnya. Jadi waktu itu kan memang proses perencanaan proyeknya optimistis ya, dan kreditor menawarkan bunga pinjaman. Dan kalau sekarang dijalankan dan biaya bengkak, apa kemudian harus ditanggung jawab oleh pemerintah Indonesia saja? Ini kan kurang fair. Dan satu fakta lainnya juga ini kan kebijakan warisan dari presiden sebelumnya yang dipaksakan tanpa kajian yang matang. Jadi ini konsekuensi dari keputusan politik sebelumnya yang mengabaikan rasionalitas ekonomi. Dan menurut saya kalau proyeknya bermasalah, yang kemudian justru bertanggung jawab adalah masyarakat yang diminta membayar kembali melalui APBN, melalui pajak, melalui kenaikan utang negara. Jelas ini tidak adil secara fiskal, karena keputusan elit akhirnya harus rakyat yang menanggung resikonya. Dan kalau kita lihat hari ini ya, KAI yang jadi pemegang saham mayoritas itu menerima tanggungan kerugian masif sekali, 950 miliar per Juni 2025. Dan penumpangnya juga nggak naik-naik, hanya 21% ya, sekitar 20% dari target. Dan kalau ini terjadi terus, KAI yang kemudian menanggung beban, dan yang berkorban lagi-lagi adalah penumpang KAI dan kita semua ya, masyarakat menengah bawah. Oke, Mas Media, jadi apakah Anda ingin mengatakan bahwa proyek KCIC ini masih termasuk proyek yang hingga saat ini bisa dikatakan untuk skema keuangan pembayarannya masih terbilang tidak sehat? Sangat tidak sehat, sangat tidak sehat. Dan kalau ini makin parah ya dan tidak diatasi segera, yang pasti yang paling rugi adalah KAI. Karena KAI itu bukan hanya WUS. KAI itu juga penyedia KRL, operator kereta ekonomi jarak jauh, penyambung logistik nasional, termasuk juga penyokong mobilitas rakyat di daerah ya. Dan saya kira kalau ini tidak diantisipasi, pasti tarif kereta ekonomi dan KRL pasti bisa naik. Layanan kereta di daerah bisa mati. Jadi menurut saya ini harus segera diatasi, Mbak. Oke, Mas Nando, lalu kalau dari DPR sendiri sejauh mana sih Komisi 6 itu bisa ataupun sudah mengetahui soal skema pembayaran utang KCIC ini? Kan kalau Mensesnek bilang skemanya sedang dicari yang paling tepat untuk pembayarannya. Ya, memang saya sepakat juga dengan Mas Media ya tadi ya, bahwa KAI ini KAI ini perusahaan BUMN yang menurut saya sudah transformasi luar biasa dari dulu sampai sekarang kan. Jadi menurut saya kehadiran KCIC ini kita lupakanlah apa yang terjadi di masa lalu, tapi kita harus fokus, pemerintah harus hadir dalam permasalahan KCIC ini untuk membenahi gimana caranya kita harus membenahi permasalahan ini gitu. Nah, terkait dengan mekanismenya itu sudah direncanakan oleh pemerintah. Yang memang belum final, tapi itu sudah menjadi perhatian dari pemerintah untuk mendanai ini yang pasti bukan non APBN ya. Tapi kan pembayaran utang harus terus dibayar ya, apalagi ada bunga yang kalau tidak salah sekitar bunganya itu 2 triliun per tahun ya. Betul. Kami di Komisi 6 dalam mengatasi BUMN bukan hanya KCIC aja yang harus bayar utang, Mbak Sinta. Jadi nggak usah khawatir. Kita juga banyak perusahaan-perusahaan BUMN yang terbelit dengan utang. Kita selalu berpartisipasi dan mikirin gimana caranya BUMN kita ini bisa menjadi normal dan menjadi untung gitu. Jadi tapi kalau catatan Komisi 6 sendiri, maaf saya potong Bung Nando, untuk kereta cepat WUS ini masih merugikah atau sudah memperoleh keuntungan atau seperti apa catatannya? Reportnya tentu masih merugi, dan ini kan kalau tentu masih merugi, dan bahkan di satu titik di mana kalau kita tidak selamatkan atau kita tidak memberikan strategi yang paten pada KCIC ini
ini bisa bangkrut ini KCIC ini. Jadi ini harus menjadi perhatian kita. Mhm. Mhm. Kalau misalkan seperti yang disampaikan oleh Menkyu Purbaya akan diminta untuk ditanggung oleh Danantara, bagaimana nanti skemanya? Apakah Danantara bisa melakukan ini karena kita tahu juga Danantara kan juga baru dibentuknya? Ya, kalau bisa udah pasti saya pastikan pasti bisa Mbak Cynthia, karena gini, kami kan di Komisi 6 ini kan mitra dengan Danantara ya. Kita juga selalu berkomunikasi dengan pengurus-pengurus Danantara, orang-orang Danantara itu. Ini mereka orang-orang hebat semua Mbak Cynthia. Jadi saya yakin skema-skema strategi-strategi yang akan mereka lakukan itu pasti akan memberikan terbaik kepada masyarakat Indonesia gitu. Oke. Jadi nggak usah khawatir, mereka punya skill sendiri. Artinya Anda sudah mendapatkan bisikan atau informasi bahwa Danantara setuju dengan pernyataan Menkyu Purbaya untuk menanggung utang KCIC? Kalau hal itu karena gini, karena yang dikomunikasikan Danantara dengan kita itu kan RKP yang sudah dilakukan di 2025 kemarin ya. Mereka akan melakukan 1 tahun ke depan nih ada 28 sektor gitu. Jadi dan memang strategi apa yang akan dilakukan itu ya mau ditanyakan ke Danantara ya. Tapi yang pasti kami di Komisi 6 sebagai wakil rakyat, kami sudah memberikan instruksi atau memberikan saran kepada Danantara untuk salah satu proyek yang kita harus khawatirkan adalah KCIC ini, untuk gimana caranya pemerintah harus hadir untuk menyelamatkan proyek ini. Karena harapan kita, harapan masyarakat, harapan dapil saya itu kan KCIC itu berlanjut Mbak bahkan sampai sampai ujung Jawa gitu. Jadi kalau dari Jakarta sampai Bandung aja bermasalah seperti ini, gimana kita bicara sampai ujung Jawa gitu. Jadi pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Oke. Bung Media, pernyataan Menkyu ini bisa mempengaruhi kepercayaan investor tidak? Enggak juga saya kira. Saya kira analisis Pak Menkyu juga masuk akal ya, bahwa yang berbuat yang bertanggung jawab. Jangan kemudian ketika ada masalah kemudian dilempar lagi ke APBN yang menanggung kemudian rakyat. Yang berbuat sekarang kan BUMN dan keputusan politik saat itu. Ini yang kemudian harus ditelusuri. Yang kedua, menurut saya membebani ke Danantara ini juga problematik. Karena lagi-lagi Danantara kan sebagian besar itu juga aset dan investasinya jadi dari eksekutif, dari pemerintah. Jadi menurut saya kita juga harus lebih kreatif untuk melakukan renegosiasi kembali hutang ini dengan Cina. Jangan sampai kemudian membebani APBN. Jadi masih ada ruang untuk melakukan renegosiasi bunga dan tenor utang misalnya. Pernah dilakukan oleh Malaysia pada saat negosiasi ulang dari proyek dengan Cina gitu ya. Sehingga kita bisa menurunkan tekanan pembayaran secara drastis. Tapi lagi-lagi kan renegosiasi ini perlu diplomasi dan kemudian kekuatan tawar diplomatik yang kuat ya. Dan itu menurut saya harus dipikirkan dengan matang ke depan oleh pemerintah. Oke, kalau dari perspektif Selyo sendiri, pernyataan Menkyu untuk menolak utang KCIC ditanggung oleh APBN, apakah ini memang sekedar kebijakan yang sesuai terkait dengan keuangan negara, atau ada unsur untuk menghindari beban politik? Karena kita tahu ini proyek kan diinisiasi oleh presiden sebelumnya. Yang pasti Menteri Keuangan kan bendahara negara. Dan menurut saya ketika proyek ini menggunakan APBN dan kemudian awalnya bisnis to bisnis dan sekarang dibebankan ke APBN, Menteri Keuangan kan harus bertanggung jawab kalau seandainya terjadi defisit yang parah dan kemudian APBN kita bermasalah. Jadi saya kira Menteri Keuangan menjalankan perannya untuk sebagai bendahara negara. Soal risiko keuangan yang besar terhadap BUMN, lagi-lagi ini domainnya eksekutif dan saat ini KCIC ya. Dan PT KAI untuk mencari jalan skema pembiayaan. Jadi pesannya sederhana, cari jalan keluar. Jangan kemudian ada masalah, kemudian lapor ke pemerintah dan minta APBN. Ini kan tidak adil sekali untuk rakyat sebagai pembayar pajak. APBN diambil begitu saja. Oke, Bung Nando, lalu bagaimana Komisi 6 DPR RI menjamin pengawasan untuk pembayaran utang ke China Development Bank ini dibayar oleh pihak yang tepat nantinya? Ya tentu saat ini kami sedang reses ya Mbak Cynthia ya. Nanti pada masuk sidang tentu kita akan kembali panggil. Tadi beberapa media juga saya udah menyatakan bahwa KCIC ini harus diselamatkan gitu. Nanti kita akan diskusi dengan mereka, nanti kita akan diskusi dengan Danantara juga bagaimana caranya kita harus menyelamatkan KCIC itu, apalagi KAI kita juga sudah menjadi
kebanggaan dari negara kita gitu. Jadi ya insya Allah nanti kita akan telusuri lebih dalam gitu. Dan kami sepakat juga dengan Bung Media tadi bahwa memang ini bukan tugas APBN lagi atau bukan tugas rakyat lagi untuk mendanai ini semua gitu. Karena ini kita sudah mendapatkan, kita sudah mempunyai sebuah namanya Danantara yang itu di mana mereka mempunyai aset dan mempunyai dana untuk mendanai gimana caranya BUMN ini bisa sehat lagi semuanya. Oke, Bung Media, utang 7,2 miliar USD atau sekitar 116 triliun rupiah. Beban bunga tahunannya 120,9 juta USD atau sekitar 2 triliun. Ini kalau tidak salah catatannya ya, dikoreksi kalau saya salah. Skema pembayaran yang paling tepat menurut Selyos harusnya seperti apa agar tidak lagi-lagi rakyat yang dirugikan? Pertama, renegosiasi bunga dan tenor utang itu bisa dicoba. Yang kedua, mungkin bisa menawarkan skema debt for operation. Jadi Indonesia mungkin tidak perlu membayar sebagian kewajiban utang dalam bentuk kas, tetapi bisa diganti dengan hak operasi atau maintenance jangka panjang kepada pihak China. Tentu dengan batasan tertentu, dengan juga mempertimbangkan kemandirian dari sektor ekonomi kita. Kita juga mungkin bisa meminta kreditor untuk menanggung sebagian risiko, misalkan memberikan diskon tiket kepada WUS ini agar kemudian penumpangnya juga tidak mengalami. Jadi ada banyak cara Mbak sebetulnya, tapi lagi-lagi jangan pernah dibuka keran APBN untuk kesalahan pertimbangan bisnis yang kemudian dibebankan kepada rakyat. Oke, terakhir singkat saja Bung Nando, jika memang kereta cepat WUS ini terus merugi, skema ataupun target jangka pendeknya seperti apa? Gini, kalau kita, yang pasti kami di Komisi 6 akan terus mengawasi dan terus menjaga gimana caranya proyek ini akan terus berjalan ya Mbak. Ini kan proyek ini kan proyek baru juga, di Indonesia juga baru beberapa tahun gitu. Jadi kita, dan ini merupakan sebuah proyek kebanggaan negara Indonesia juga, kita mempunyai kereta cepat ya, ke Bandung. Dan kita harus, gimana caranya kita harus mempertahankan ini. Jadi skema apapun yang akan kita lakukan gitu, pasti kita akan awasi pemerintah, kita akan awasi pemerintah untuk gimana caranya KCIC itu akan terus berjalan gitu. Baik, terima kasih Bung Fernando Hadityo Ganinduto, anggota Komisi 6 DPR RI, dan juga Bung Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selyos, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Sore. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. KPU DKI Jakarta menyerahkan salinan ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo kepada pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Ini Pak, kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali